Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezeki, berkah umur, berkah harta benda. Para putra putri kita disoleh-solehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada channel saya yang berikut ini, saya akan membahas tentang fadilah dan keutamaan hari Arafah. Fadilah dan keutamaan hari Arafah. Saya ambil dari sebuah kitab yang bernama Tuhfatul Mardiyah karangan Syekh Abdul Majid Ali Al-Alwi. Beliau berkata dalam kitabnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shauma yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, kataballahu lahu bi adadi man shauma yaum, maka Allah akan tuliskan baginya pahala sebanyak bilangan orang yang puasa pada hari itu. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan tuliskan pahala sebanyak bilangan orang yang berpuasa pada hari itu. Wa bi adadi man lam yasumhu minal muslimin sawaban, dan akan diberi pahala banyaknya dengan bilangan orang yang tidak berpuasa pada hari itu. Diberikan pahala bilangan orang yang berpuasa pada hari itu, dan diberikan pahala juga banyaknya sebanyak orang yang tidak puasa pada hari itu. Yusayyuhu sabuna alfi malakin ilal mauqif. Orang yang berpuasa hari Arafah, ya muslimin, nanti hari kiamat akan diiring oleh 70.000 malaikat menuju mauqif. Diiring oleh 70.000 malaikat menuju mauqif pada kiamat. Didampingi ketika orang yang berpuasa Arafah menuju mauqif hari kiamat nanti, akan didampingi dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Anda bisa bayangkan betapa mulianya orang tersebut, sehingga malaikat pun mengiringinya, sehingga didampingi oleh para malaikat. Ya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa indal mizani, dan akan didampingi malaikat ketika ia berada di mizan. Didampingi oleh 70 malaikat ketika ia berada di timbangan amal. Ketika amalnya akan ditimbang, didampingi oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Wa minal mauqif ila sirat, dari mauqif diiringi oleh 70.000 malaikat menuju siratal mustaqim. Di siratal mustaqim, orang yang berpuasa Arafah akan didampingi oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Wa minas sirati ila jannah, dari sirat menuju surga pun malaikat akan mendampinginya, malaikat akan mengiringinya. Dari mauqif sirat, dari sirat surga, didampingi oleh 70.000 malaikat bagi orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Wa yubashshirunahu bi kulli khatwatin yakhtuha bi bisyaratin jaddatin, bahkan akan digembirakan oleh Allah setiap langkah yang ia langkahkan
dari mauqif sirat surga, setiap langkah yang ia langkahkan akan diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang ia langkahkan diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraannya setiap langkahnya beda-beda. Bibi sotin jadatin dengan kegembiraan yang baru. Langkah pertama gembira, langkah kedua beda lagi, gembira lagi. Langkah ketiga gembiranya beda lagi. Setiap langkahnya diberi kabar gembira yang baru. Kalau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaum Arafah asallallahu rahmatahu, ketika hari Arafah maka Allah akan menyebarkan rahmatnya. Pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan rahmatnya. Falaisa min yaumin aksar itqan minhu, maka tidak ada dari hari-hari yang lebih banyak pembebasan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang disiksa daripada hari Arafah. Wa man sallallahu ta'ala fi yaumi Arafah hajatan min ahli dunya wal akhirah qadaha lahu. Barang siapa yang meminta pada Allah, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah, memohon hajat dari kebutuhan dunia dan akhirat, qadaha, maka Allah akan mengijabahnya. Allah akan memberikannya apa yang dia minta hari Arafah. Allah akan memberikannya pada orang yang berdoa pada hari Arafah, baik meminta dunia ataupun akhirat. Ya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa saumu yaum Arafah yukaffir sanatan madiyatan wa sanatan mustaqbilatan. Puasa hari Arafah akan menutup dan menghapus dosa 1 tahun yang dosa yang telah terlewat, dan 1 tahun dosa yang akan datang. Dosa yang terlewat 1 tahun diampuni oleh Allah, dihapus. Dosa yang akan datang pun diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu ani Nabi sallallahu, dari Nabi sallallahu, qala Rasulullah bersabda, inna fil jannati kusurun min durin wa yaqutin wa jabarjud wa dahabin wa fidatin. Di surga itu ada gedung. Di dalam surga itu ada gedung yang Allah ciptakan, yang dibuat dari inten, dari permata, yang jabarjud, dari emas dan perak. Itu gedung unik. Dibuat bukan dari tembok, dibuat bukan dari pasir dan semen, tapi dibuatnya dari inten, permata, jabarjud, emas dan perak. Qultu ya Rasulullah liman hiya, maka kata Siti Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah liman hiya, Rasul, itu gedung yang ada di surga yang dibuat dari emas permata, intan permata dan dari perak, untuk siapa? Qala Rasulullah bersabda, liman soma yauma Arafah, bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah disediakan oleh Allah gedung yang diciptakan oleh Allah dari intan, permata, jabarjud, dari emas dan perak. Ya Aisyah, kata Nabi, man asbah soiman yauma Arafah fatahallahu alaihi salasina baban al khair wa aghlaqu anhu salasina baban nasar. Wahai Aisyah, kata Rasul, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah,
maka Allah akan bukakan 30 pintu kebaikan. Akan dibuka oleh Allah 30 pintu kebaikan bagi orang yang berpuasa Arafah. Wa aghlaqu anhu salasina baban nasab. Dan Allah tutup, Allah kunci daripadanya 30 pintu kejelekan. Dibuka 30 pintu kebaikan, ditutup dan dikunci baginya orang-orang yang berpuasa hari Arafah 30 pintu kejelekan. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faida abtara wa syaribal ma'a istaghfara lahu kullu irkin fi jasadihi. Ketika ia berbuka hari Arafah, buka puasanya, ia minum air, maka ketika ia berbuka puasa hari Arafah, ia minum air, maka memohon ampun setiap urat-urat yang ada pada badannya, semua memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya pahala, keistimewaan, fadilah dan keistimewaan hari Arafah. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala Rasulullah bersabda, man hafidho lisanahu wa sam'ahu wa basarahu yaumal arafah ghafara lahu ila arafah. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga lisannya dari perkataan yang jelek, wa sam'ahu dan menjaga pendengarannya dari mendengar perkara yang jelek, wa basarahu dan menjaga penglihatannya dari melihat sesuatu yang jelek, Yaumul Arafah pada hari Arafah, ghufira lahu illa Arafah, maka akan diampuni dosanya sampai Arafah yang akan datang. Hari Arafah yang menjaga penglihatannya, lisannya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya pun dijaga, maka akan diampuni oleh Allah orang tersebut dari Arafah sekarang sampai hari Arafah yang akan datang. Masya Allah. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar, bersabda Sayyidina Umar, qala Nabi sallallahu, Rasulullah bersabda, layak ko ahadun yaum Arafah bi qalbi misqalu darratin minal iman illa ghufirlah. Tidaklah seorang yang ada dalam dirinya rasa keimanan, yang ada pada dirinya rasa keimanan, yang ada pada hatinya rasa keimanan, walaupun sebesar siki sawi, kecuali Allah akan mengampuninya. Pada hari Arafah ada rasa iman dalam hatinya sebesar siki sawi, maka Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Faqala rajul, maka rajul berkata seorang laki-laki, iya ya hari Arafah, ya Rasulullah, linnas amatan, ya Rasul, ini diampuni dosa bagi orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar siki sawi. Itu apakah hanya untuk orang-orang yang wukuf di Arafah ataupun itu umum bagi seluruh manusia? Qala, kata Rasul, balinnasi amata. Tetapi semua akan diampuni manusia, baik yang wukuf di Arafah ataupun yang tidak. Semuanya akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalau seandainya dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Masya Allah. Ya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah puasa Arafah, insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa Arafah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, mudah-mudahan semua yang telah kita kerjakan mendapat kabul dari Allah Subhanahu wa taala.
bermanfaat. Wallahu yahdi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.